Aku selalu berpendapat bahwa membaca itu satu hal, tapi memahami bacaan itu hal lain. Orang bisa membaca, tapi orang belum tentu bisa memahami teks itu atau mengimplementasikannya ke dalam kehidupannya sehari-hari dan segala macam. Aku pikir seluruh pembaca punya hak untuk bersuara sekarang buat ngasih tahu bahwa membaca buku bukan hal yang bahaya, bisa terus melakukan aktivitas membaca buku di mana-mana. Ruang Tangga Prasa. Selamat datang di Ruang Tangga Perasa, Apa Rasamu Terhadap Rasaku Season 5. Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Happy Humans, apa kabar? Semoga dimanapun kamu berada, kapanpun kamu mendengarkan podcast ini, selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan kita bisa mengarungi masa-masa sulit atau indis ekonomi, kita bisa melewati masa-masa sulit ini. Happy Human denger nggak sih isu-isu yang berkembang mulai dari Agustus Kelabu kemarin dan yang lain-lain? Kan ada banyak peserta aksi yang ditangkap, terus kemudian juga bahkan ada korban meninggal dari aksi Agustus Kelabu kemarin. Nah, yang menarik Happy Humans dari aksi kemarin itu dalam penangkapan proses peserta aksi ini ada yang dijadikan barang bukti gitu dalam penangkapan aktivis itu. Barang buktinya apa? Barang buktinya adalah buku gitu. Happy Humans. Happy Humans suka baca buku nggak sih gitu? Kayaknya sih suka ya gitu. Yang mendengar podcast ini kayaknya kok feelingku ya banyak yang suka baca buku gitu dari beberapa dan yang lain. Nah dari buku ini sebenarnya Happy Humans ini nggak sih kayak misalkan abis baca buku tuh apakah ya udah langsung tutup aja kalau udah sampai halaman terakhir, atau Happy Humans tuh menginternalisasi apa yang ada di dalam buku gitu. Jadi kayak kalau misalkan baca buku tentang A, apakah nilai-nilai atau isu-isu yang keluar dari buku A itu tuh diinternalisasi sama diri sendiri apa enggak? Nah, itu kan masing-masing nih ya, gitu kan masing-masing Happy Humans. Aku juga tergantung bukunya juga sih gitu. Ada yang beneran sampai ke bawah berhari-hari gitu atau enggak ya kayak ya udah ditutup-tutup aja gitu. Nah, meskipun begitu, apapun makna dari buku yang Happy Humans baca, sesungguhnya gitu kan, itu adalah sebuah hak yang memang dijamin oleh negara dalam kebebasan berpikir, kebebasan untuk berpendapat gitu ya. Nah, sayangnya beberapa penangkapan aksi kemarin memang buku dijadikan barang bukti gitu dan rasanya itu menjadikan buku sebagai instrumen kejahatan atau menjadikan buku sebagai barang bukti kriminal gitu ya. Rasanya itu salah satu bentuk kriminalisasi gagasan atau kriminalisasi pikiran gitu ya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh rezim-rezim sebelumnya gitu yang sangat mengkerdilkan upaya-upaya demokrasi. Nah, berbicara soal buku, penyitaan buku, dan yang lain-lain, episode kali ini sudah mendatangkan tamu yang kayaknya sih dari jarak sih deket ya dari kantor gitu. Ini ada Mas Doni Ahmadi dari penerbit Anagram. Ada yang membaca buku-buku dari terbitan Anagram, aku juga salah satunya yang membaca. Terus juga anggota dari Asosiasi Penerbit Buku Independen. Halo Mas Doni, aku akan menyapa Mas Doni. Halo Mas. Halo, halo Ayu dan teman-teman. Halo Mas Doni. Mas Doni apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana Mas Doni mendengar soal buku, terus kemudian kok kayaknya banyak banget kok komunitas pencinta buku gitu dan yang lain-lain gitu dan gimana sih sebenarnya berpengaruhnya buku dan yang lain-lain, kita akan membahas itu ya Mas Doni ya, kita ngobrol-ngobrol tentang itu ya. Oke. Kita mulai dari sebenarnya Mas Doni mendengar nggak sih isu tentang penyitaan buku itu? Oh ya, tentu mendengar ya, karena maksudnya kita bekerja di bidang itu gitu, di perbukuan. Jadi ketika isu pertama muncul itu, kalau nggak salah bulan atau 2 bulan lalu gitu, pertama kali muncul tentu mengganggu ya. Wah, buku jadi alat bukti lagi nih. Terus akhirnya dan lama-kelamaan dengan seringnya aktivis buku ditangkap gitu. Salah satu mungkin triggernya kayak teman-teman yang ada di Kediri yang sekolah gitu, yang SMA, yang karena membaca buku ditangkap. Terus akhirnya ya udah kita kebetulan kita lagi teman-teman penerbit independen ini lagi nyusun asosiasi ya kebetulan. Akhirnya kita ngobrol di grup, terus akhirnya
ini gimana nih, nggak bisa kita harus bersikap nih dengan keadaan sekarang gitu. Akhirnya kita nyusun pernyataan sikap bareng-bareng, disusun dalam waktu seharian gitu. Sehari kita susun, lalu materi digitalnya dibikin sama seorang teman juga, akhirnya di share di akun masing-masing penerbit gitu. Jadi harapannya tentu saja yang tadi udah dibuka sama Ayu ya, soal praktek kriminalisasi kita kayak gini nih, yang mungkin udah lama banget ya nggak terjadi, dan kenapa harus diulang gitu. Kayak mungkin dulu kita tahu kayak ada buku-buku terlarang gitu, buku yang kalau dipegang aja pasti udah langsung ditangkap, misalnya buku-bukunya Pram gitu. Ini buku terlarang, buku penulis dan dalam tanda kutip komunis dan segala macam kayak gitu. Itu kayak apa ya, mengalami dekadensi banget gitu. Kok buku ditangkap lagi, dan yang paling lucunya adalah di Jawa Barat itu polisi nangkep menjadikan barang bukti itu buku puisi bahasa Sunda yang sebetulnya puisi patah hati, hanya karena sampulnya itu gambar orang yang melempar molotov ke tong sampah gitu. Itu langsung jadi barang bukti, padahal nggak ada sangkut pautnya sama aksi kekerasan dan segala macam, hanya karena sampulnya itu. Jadi itu salah satu trigger ya teman-teman, kayak wah ini nangkep, ini menjadikan buku barang bukti gitu, terus melihat buku ada di rak yang sama dengan molotov misalnya, dengan benda-benda kejahatan lain, batu dan segala macam, itu udah menunjukkan bahwa dampaknya adalah masyarakat akan melihat bahwa ini buku-buku yang berbahaya dan segala macam. Jadi kita di grup teman-teman asosiasi gitu bersepakat ini gimana cara melawan ini. Oh ya udah, kita bikin pernyataan sikap, kita lempar rame-rame di sosial media kita masing-masing, kita kasih tahu kalau buku bukan barang bukti tindak kriminal gitu, dan juga dilindungi sama KUHP gitu untuk mengoleksi pengetahuan, menyebarkan pengetahuan dan segala macam, kira-kira seperti itu. Iya, tapi jadi gini Mas, isu yang berkembangnya adalah memangnya seberapa, menurut pengalaman Mas Doni gitu ya dan kawan-kawan, memangnya seberapa besar sih Mas misalkan pengaruh seseorang membaca buku tentang gerakan misalkan, terus seberapa besar itu untuk menimbulkan ingin melakukan aksi? Ada nggak Mas risetnya atau apa gitu? Nggak, aku nggak tahu ya risetnya. Kayak misalnya ada seorang yang, kalau teman-teman mungkin tahu ya buku Catcher in the Rye, itu bukunya Salinger, itu dipakai sama yang ngebunuh John Lennon gitu. Padahal di Indonesia dan seluruh dunia banyak banget yang baca itu, tapi nggak ada yang membunuh orang. Nggak banyak, bukunya bestseller di dunia gitu, tapi yang membunuh orang cuma satu. Jadi dari awal pun harusnya kita sudah tahu ya kalau setiap buku itu punya interpretasi yang beda gitu kepada orang yang baca. Apakah dia langsung aksi? Nah itu menurutku itu bukan apa namanya, aku nggak tahu, belum tahu penelitiannya gimana, dampaknya apa gitu. Tapi tentu saja kalau ngomongin langsung ke pengaruh itu pasti beda banget, karena interpretasi satu buku aja kedua pembaca itu bisa beda gitu. Kayak yang satu menginterpretasikan A, yang satu lagi B, yang satu lagi C dan segala macam. Jadi nggak ada yang paten gitu. Kalau baca buku ini pasti aksi, kalau baca buku ini pasti benci pemerintah misalnya. Aku pikir nggak sesederhana itu dan polisi berpikir dengan cara yang sangat sederhana, dengan hanya ngelihat sampul, wah ini pasti buku melawan nih, wah ada tulisan Marx-nya, wah pasti buku melawan. Itu aneh banget, karena bukunya Franz Magnus itu yang nggak sepakat sama Marx saja dijadikan barang bukti ya, berarti kan dan sudah tentu saja mereka tidak baca gitu, tidak baca muatannya dan segala macam. Dan apa namanya, aku pikir juga polisi nggak punya keilmuan yang cukup soal kritik sastra gitu. Apakah ada mereka dari sarjana sastra yang tahu buku ini mengandung ini dan segala macam, unsur ilmiahnya apa, konteks sosialnya apa dan segala macam. Aku pikir emang sederhana, mereka hanya ingin menampilkan bahwa
kalau orang ini memang pelaku dan ini buku-buku bacaannya kepada orang awam yang nggak tahu isi dan muatannya, dan akhirnya memframing bahwa ini buku ini berbahaya dan orang ini aktivis yang berbahaya, kira-kira seperti itu. Dan ini masuk juga kayak apa sih ya, bukunya Roland Barthes itu yang The Death of Author itu ya, maksudnya ya bebas ketika buku itu sudah ada, yang menginterpretasikan memang kan pembacanya gitu ya, seperti apa gitu. Nah mungkin PR-nya adalah kalau misalkan dalam konteks literasi nih Mas Doni, dalam menyikapi hal-hal tersebut tuh apa sih sebenarnya yang perlu dilakukan dalam konteks membuka ruang literasi dan yang lain-lain? Aku pikir salah satu hal yang sederhana adalah kayak teman-teman itu banyak ya, teman-teman pembaca gitu, baca di Terasum dan segala macam, nggak takut nenteng buku, nggak takut baca buku di mana saja. Terus juga share di sosial media mereka masing-masing, sharing bacaan. Aku pikir itu yang mau diredam ya, kayak ada beberapa narasi yang bilang bahwa nggak boleh baca buku ini nih di tempat umum dan segala macam. Aku pikir itu yang ingin diciptakan sama pihak tertentu ya, dalam tanda kutip misalnya kepolisian gitu, memframing bahwa buku berbahaya dan segala macam, orang jadi takut baca buku. Aku pikir enggak, malah respon teman-teman saat yang aku lihat gitu, kayak makin banyak yang baca di buku, makin banyak yang digelar perpustakaan jalanan, komunitas klub buku banyak yang bikin baca bareng dan segala macam. Aku pikir kita amplify itu yang bisa kita lakukan ya, atau ikut kegiatan mereka, ikut diskusi buku dan segala macam. Jadi mungkin framing bahwa buku itu berbahaya itu bisa runtuh di situ. Bahwa enggak, buku menyenangkan gitu, nggak ada yang rusuh, kita cuma duduk dan baca buku gitu. Misalnya teman-teman komunitas baca bareng misalnya, hanya duduk ke taman baca buku selama sejam, ramai banget orang, nggak ada ngobrol tapi baca buku, habis itu selesai pulang, nggak ada apa-apa di situ, nggak ada kerusuhan dan segala macam. Aku pikir itu sih yang perlu dilakukan ya, mengamplify itu, bahwa memberi kontra narasi kepada polisian bahwa membaca buku berbahaya dan segala macam. Jadi memang selanjutnya jadi menyebabkan dari penyitaan buku gitu, menjadikan buku itu menjadi sesuatu yang berbahaya gitu ya Mas Doni ya. Betul. Padahal kan ya seperti tadi yang Mas Doni sampaikan gitu, ternyata juga dengan banyaknya ruang-ruang literasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil, oleh gerakan, itu menjadikan membaca buku juga menjadi yang menyenangkan gitu. Karena klub-klub buku tuh sekarang juga banyak yang kayak bikinnya itu di Taman Suropati tuh pernah tuh ada gitu. Jadi kita baca buku bareng dan yang lain-lain. Jadi sesuatu yang sangat menyenangkan gitu ya. Kok jadi kesannya jadi buku sangat berbahaya, terus membaca buku juga jadinya ada rasa takut mungkin ya gitu karena ini gitu. Nah, selanjutnya dari proses ini tuh ada nggak sih Mas dampaknya dari penyitaan buku, kemudian dari banyaknya narasi yang berbicara, narasi di luar sana yang menjadikan membaca buku menjadi sesuatu yang berbahaya, itu ada nggak dampaknya bagi ekosistem literasi di Indonesia atau menurut sepengamatan Mas Doni? Tentu saja buat penulis-penulis atau penerbit yang bukunya ada di daftar sitaan gitu ya, itu kan masuk konvers, masuk TV nasional, tersebar ke banyak orang yang mungkin awam, dan ketika mereka melihat itu, tuh buku barang bukti itu bahaya tuh. Nah, mungkin orang-orang yang nggak tahu ini dan tersebar itu akan, tentu saja dampaknya nggak langsung ya, tapi ketika dia melihat bahwa ini buku terlarang dan segala macam, ya orang itu akan dijudge gitu. Penerbit yang menerbitkan buku itu akan dilacak mungkin atau dicari gitu. Ya yang aku tahu dan aku dengar sih, penulis-penulis yang bukunya disita polisi itu menghilang dulu ya sementara gitu, dalam tanda kutip. Aku kenal beberapa teman, jadi mereka kabur dulu cari aman, kira-kira begitu. Terus untuk ekosistem, ya tentu saja ya Mbak, karena bukunya jadi barang bukti,
mereka melakukan dua hal yang aku tahu gitu. Ada satu teman penerbit yang ngasih tahu isinya gitu, mengedukasi bukunya apa dan segala macam. Oh, buku ini jadi barang bukti, tahu nggak isinya apa dan segala macam. Jadi ada dua hal gitu. Kalau penerbit yang misalnya nggak aktif di sosial media mungkin akan merasakan dampaknya langsung. Ketika orang baca itu langsung dilihat, oh, buku anarko nih misalnya, oh, buku anti pemerintah nih dan segala macam. Padahal nggak. Buruknya sih yang tadi itu ya. Nah, karena ini yang polisian menunjukkan buku sebagai barang bukti, terus kayak aktivis-aktivis buku yang mungkin akan takut mengoleksi bukunya di rumah karena akan dijadikan barang bukti dan segala macam. Padahal kalau misalnya buku adalah barang bukti, perpustakaan itu banyak itu isinya buku semua, apakah mereka akan angkat ke situ gitu? Kan enggak. Jadi ke individu, taruh ke individunya jelas gitu. Misalnya ada aktivis, dia juga punya bukunya di rumah, itu akan worry apakah aku harus naruh buku ini di rumah dan segala macam, misalnya takut dijadikan barang bukti gitu misalnya. Iya, ke aktivis itu ngaruh banget, aku pikir mereka akan berhati-hati membaca dan mengoleksi buku. Terus tentu saja berdampak juga ke ekosistem. Misalnya buku itu bagus, kita nggak bisa, teman-teman aktivis nggak bisa mengamplify itu, share misalnya dan segala macam. Ada yang komen, wah ini kan barang bukti dan segala macam. Aku pikir itu menghambat ekosistem gitu. Makanya kemarin kita juga salah satu pernyataan sikapnya kan untuk menghentikan hal ini, menjadikan buku sebagai barang bukti karena itu akan menciptakan teror, menciptakan ketakutan yang sebetulnya tidak perlu ya, dan pada akhirnya orang pada worry gitu untuk membaca buku. Itu sih kira-kira. Iya, betul. Jadi ini seperti apa ya? Siklusnya jadinya kan memang berulang ya. Dulu membaca buku pram mungkin sembunyi-sembunyi gitu ya. Teman senior-senior kita. Terus udah mulai ya kita sebutlah berdemokrasi gitu. Jadi kita bisa membaca buku pram di mana aja atau membaca buku Tan Malaka di mana aja gitu. Terus kemudian dengan adanya ini kan jadinya siklusnya jadi berubah lagi nih gitu. Mungkin harapannya siklusnya akan berubah lagi gitu, tapi upaya-upaya yang dilakukan oleh komunitas-komunitas literasi ataupun penerbit-penerbit independen dengan menjadikan kembali buku sebagai teman dekat itu jadi apa ya, siklusnya jadi mudah-mudahan bisa terpotong gitu. Jadi jangan sampai siklusnya kita akan kembali lagi gitu. Kira-kira gitu kali ya Mas Doni ya? Iya, karena ya mungkin yang tinggal di kota dan dekat dengan maksudnya teman-temannya digital gitu ya, di lingkungan kayak misalnya seorang baca buku di KRL misalnya, bukunya ditangkap banyak banget yang akan merekam dan memviralkan. Tapi kalau di luar Jakarta misalnya, aktivis-aktivis yang misalnya ngelapak buku terus tiba-tiba disamperin 1-2 oknum misalnya lalu ditangkap, tidak ada yang memviralkan dan dia hilang begitu saja gitu, karena banyak banget yang terjadi seperti itu kan belakangan ini gitu. Itu juga ditulis sama narasi itu berapa ratus penangkapan teman-teman aktivis belakangan ini yang tentu saja buku dijadikan barang bukti. Aku pikir ini jadi concern juga ke kita gitu ya, ke teman-teman penerbit dan juga banyak pembaca gitu. Kalau yang di Jakarta mungkin di Jakarta dan Jabodetabek itu punya privilege karena masyarakat sekitarnya juga aware soal itu dan akhirnya ngerekam dan segala macam. Tapi untuk di luar Jakarta pikir nggak sulit karena penangkapannya beda, di masyarakat sekitarnya nggak aware soal itu dan segala macam. Jadi emang ketimpangannya ya dosa orde baru lah ya, karena sentralisasi di Jakarta gitu. Jadi begitu gitu, terornya lebih ke teman-teman yang di luar Jakarta gitu. Iya, sebenarnya saya jadi tertarik ingin bicarakan soal gimana menjadikan buku itu menjadi menyenangkan, membaca buku itu menjadi menyenangkan. Semakin menjamurnya juga ini kan library cafe gitu kan ya Mas. Itu kan salah satunya tuh. Itu kayaknya kalau di Jogja tuh kayaknya setiap berapa ratus meter tuh ada tuh library cafe atau enggak apa. Terus sekarang tuh juga banyak buku-buku yang memang novel-novel yang memang membawa isu library cafe gitu, kayak misalkan apa ya, yang door to door bookshop itu. Terus apalagi maksudnya kayak wah, upaya ini tuh udah
udah sebegitu Udah masif, masifnya ya, gitu ya. sebenarnya gitu untuk menjadikan orang Indonesia gemar membaca tuh udah masif gitu sebenarnya gitu. Cuman justru dengan adanya penyitaan menjadikan buku sebagai barang bukti kan itu jadinya kayak meruntuhkan lagi upaya-upaya itu gitu kan. Upaya-upaya yang masif itu gitu. Iya, betul. Sebetulnya kita nggak berkurang baca ya. Di riset-riset yang bilang bahwa Indonesia kurang baca itu aku pikir nggak menggambarkan karena mungkin dilakukan tersebar di seluruh Indonesia dan hasilnya begitu, kita di peringkat 61 di antara 62 kalau aku nggak salah ingat. Lalu aku berpikir sebentar ya, dalam artian akses buku akses orang atau teman-teman di luar Pulau Jawa misalnya kepada buku itu nggak semudah orang-orang di Jakarta. Lalu ketika toko bukunya tentu saja beda ya, harus di Jakarta. Orang di Jakarta itu atau di kota itu mudah banget mendapatkan buku gitu. Kalau teman-teman di luar Jakarta itu ongkos kirimnya aja seharga buku misalnya. Jadi mereka akan terhambat beberapa kali. Lalu ketika riset itu dilakukan, misalnya di kota luar Jakarta dan di Jakarta, itu akan timpang tuh hasilnya. Jadi tentu saja setiap ada riset yang bilang kita kekurangan membaca, aku selalu pesimis karena memang hasilnya sebetulnya nggak begitu. Itu bisa kita lihat kalau di pameran buku atau misalnya di bazar-bazar buku itu kan penuh banget orang dan segala macam. Banyak banget orang antrian bazar buku murah kayak Big Bad Wolf gitu, segala macam itu selalu penuh. Jadi emang sebetulnya isu bahwa Indonesia kurang baca itu isu yang kupikir perlu diperdebatkan. Karena risetnya tersebar, tapi sebetulnya aksesnya nggak merata. Jadi permasalahan utamanya adalah di akses itu tadi, yang tadi aku bilang tuh dosanya Orde Baru yang terlalu sentralistik, jadi semua apa-apa ada di Jakarta. Tapi kalau risetnya dilakukan di Jakarta mungkin hasilnya akan beda, karena seperti yang Ayu lihat ya, banyak buku kafe buku dan segala macam. Aku bahkan bisa nyebutin berapa banyak kafe buku gitu di Jakarta yang aku tahu gitu. Karena saking banyaknya dan mungkin yang aku nggak tahu juga lebih banyak. Saking banyaknya ya teman-teman aktivis literasi, klub buku dan segala macam di Jakarta. Jadi karena kemudahan akses dan segala macam, akhirnya ekosistemnya tercipta kan. Penerbit-penerbitnya ada, muncul, kayak di Jogja itu banyak banget penerbit, banyak banget toko buku, banyak banget kafe buku dan segala macam. Bahkan teman-teman di Buku Akik bikin rute gitu loh, dari Buku Akik nih kalian bisa kemana gitu. Saking banyaknya buku dan akses yang mudah gitu. Jadi kupikir di tengah ekosistem yang maksudku banyak sekali pembaca, banyak orang yang udah menormalisasi baca di mana aja gitu, yang menjadikan kegiatan membaca hal-hal yang biasa saja, yang sederhana dan segala macam. Lalu muncul narasi ini buku jadi barang bukti, yaitu kan menciptakan teror lagi bahwa orang yang mungkin baru mulai baca ini bahaya gak ya, misalnya cuma novel Terelia gitu, yang enggak gitu. Tapi karena narasi ini, jadi orang worry apakah udah nanti aja bacanya di rumah kayak gitu lah. Jadi stigma itu yang akan ngerusak ekosistem, atau dalam artian ekosistem yang udah kebangun, udah bagus, orang udah baca di mana-mana, di terasum dimanapun, di taman, terus jadi worry untuk baca, jadi nanti aja dibaca gitu. Tapi mungkin gini Mas Doni, menurut Mas Doni gimana? Mungkin ada juga ya sebenarnya yang menafsirkan buku atau menafsirkan bacaan itu sangat berbeda gitu. Kayak misalkan kalau misalkan di Twitter nih, Mas Doni, kalau misalkan rame-rame di Twitter, misalkan ya, saya nggak mau pernyataan yang berbasis gender enggak, tapi kan ada kayak misalkan abang-abangan progresif kiri gitu. Misalkan baca bukunya cuman sedikit pemahaman tentang kiri, tapi berasa orang yang paling paham soal kekiri-kirian gitu, tahu dunia, sangat filsuf, apalagi misalkan orang-orang yang gemar membaca filsafat misalkan Mas Doni. Jadi apa ya? Sebenarnya bukan paradoks sih, ini apa namanya ya Mas Doni ya kalau kayak gini ya? Serius sih. Apa ya? Ini gejala aja sih menurutku ya. Kayak gejala anak yang baru belajar sedikit, baru tahu sedikit itu biasa lebih berisik ketimbang orang yang lebih tahu banyak. Jadi sesimpel itu, kayak dia mungkin baru tahu dan ingin share pengetahuannya dan segala macam, orang dianggap salah gitu. Kayak aku pikir semua pembaca buku
awal pernah mengalami fase itu, fase sotoy, Hmm. fase gue yang paling tahu dan segala macam. Lalu ketika dilempar banyak buku lagi, ternyata kita nggak tahu apa-apa. Ternyata waktu kita sangat sedikit untuk membaca seluruh buku yang ada di dunia gitu, untuk mengetahui segala hal. Kayak kalau di teman-teman filsuf kan filsafat gitu biasanya mereka akan fokus ke satu filsuf dan segala beberapa filsuf yang terkait gitu. Nggak mungkin semuanya mereka baca karena mereka tentu sadar nggak cukup waktu, dan ketika mereka sudah tahu, oh ya udah bisa aja gitu. Mungkin awalnya kayak banyak yang buku papa dan segala macam kayak ini mah abang-abangan progresif kiri nih gitu, jadi ya wajar, itu ada di masa puber pembaca tuh. Kamu pikir semua orang pernah semua pembaca sepertinya pernah merasakan puber membaca dan merasa bahwa buku yang dia baca yang paling bagus. Jadi harus baca buku ini bagus nih, terus ngejelasin A sampai Z. Dan ketika merasa puas itu, udah. Terus ketika dia baca lagi dia bakal, ternyata biasa aja ya yang dulu gue rekomendasiin misalnya gitu. Iya. Dan sebenarnya setiap orang kan berproses berbeda-beda ya, Mas Doni ya gitu. Jadi ya proses itu dilalui ya nggak apa-apa juga gitu ya. Kami bukan mau mengkerdilkan upaya-upaya happy humans membaca buku apapun, enggak ya. Gitu tapi semua kayak misalnya ada yang baca, cuma jangan baca novel, baca ini dong sejarah dan segala macam. Nah, kegiatan itu kontraproduktif banget sih, kayak jadi biarin aja orang dari baca buku itu, mungkin setelahnya bakal beda lagi, kayak journey pembacaan kan beda ya. Ada yang dari baca 10 menit dulu, baca santai dulu dan segala macam, akhirnya suka baca terus pembacaan kan berkembang ya menurutku ya, kayak apa yang kita sukai 5 tahun lalu, 10 tahun lalu mungkin sekarang nggak kita sukai gitu. Selera berubah, terus kayak ini aku udah bosan nih misalnya karena udah terlalu sering dengan formula cerita A misalnya. Ketika dikasih lagi, udah sama nih, udah ketebak dan segala macam. Kira-kira gitu sih. Makin lama kita ngebaca makin berkembang pembacaan kita, makin tahu pola-polanya, makin sadar bahwa yang ini menurutku bagus, yang ini kayaknya aku udah nggak mungkin baca lagi deh. Jadi emang beda sih. Kalau emang ada yang masih suruh aku biasanya ya udah nggak apa-apa, ya dia lagi di puber kali. Kan banyak juga nih Mas, misalkan ada kasus yang justru bacaan itu membawa beban tersendiri, bukan beban representasi bacaan gitu. Misalkan nih ada aktivis misalkan, memang bacanya filsuf, bacanya pram, bacanya tentang isu-isu kemanusiaan gitu, baca-baca buku yang tentang kemanusiaan, tapi ternyata dia KS misalkan, atau enggak, tapi ternyata dia apa gitu. Kan publik juga jadinya kayak baca aja pram gitu, baca aja siapa gitu misalkan yang tentang isu kemanusiaan, tapi kelakuannya begitu. Nah itu juga kan jadinya tuh menjadikan buku itu jadi beban representasi bacaan sih, mungkin itu kali ya. Hampir kelakuannya bersama yang dilakukan pihak kepolisian berarti kan. Maksudnya ya ternyata memang kita juga harus refleksi diri gitu ya. Ya betul. Kayak gitu ya sih. Iya, kayak orang-orang cuma baca ini gitu. Aku selalu berpendapat bahwa membaca itu satu hal, tapi memahami bacaan itu hal lain. Jadi orang bisa membaca, tapi orang belum tentu bisa memahami teks itu atau mengimplikasikannya ke dalam kehidupannya sehari-hari dan segala macam. Orang yang baca pram sederhananya ya, misalnya karena di belakang di buku Bumi Manusia itu ada tulisan bahwa selama kamu menulis kamu akan abadi dan segala macam. Akhirnya orang-orang pada menulis gitu. Orang pada menulis blablabla. Tapi kan banyak hal lain gitu yang ada di dalam situ loh. Kayak di Bumi Manusia misalnya kritiknya jelas kepada sesuatu yang hierarkis dan segala macam. Tapi dia masih merasa abang-abangan. Nah itu kan keliru ya. Berarti kan yang dipahami cuma satu gitu. Padahal dalam satu buku banyak hal tuh, banyak banget teks dan subteksnya yang juga penting gitu. Dan makanya tadi, apakah kepolisian punya ilmu itu untuk apa namanya, untuk mencap bahwa buku ini barang bukti bahwa seorang ini melakukan tindakan apa, misalnya tindakan kekerasan dan segala macam gitu. Itu kan aneh banget ya. Padahal dalam satu buku itu belum tentu orang itu paham, belum tentu orang itu selesai baca. Dan kalaupun disuruh menceritakan ulang bacanya, belum tentu dia benar gitu.
dia bisa clear di beberapa hal. Ya aku pikir kayak gitu sih. Jadi mengaitkan seorang dengan bacaannya dan segala macam itu balik lagi ke yang aku bilang awal, karena yang membaca itu satu hal, tapi memahami itu hal lain. Iya, betul. Wah, itu bisa jadi quote of the day sih, Mas Doni. Semua orang bisa membaca tapi memahaminya lain hal. Sekarang karena tadi Mas Doni sudah balik lagi ke soal penyitaan buku, saya ingin mungkin ke pertanyaan terakhir tentang penyitaan buku ini. Sebenarnya langkah apa sih Mas Doni yang menurut Mas Doni dan teman-teman asosiasi ataupun yang lain, langkah apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan untuk memperkuat solidaritas, kemudian mungkin ada advokasi kolektif terhadap ya upaya-upaya yang dilakukan oleh negara gitu terhadap pengkerdilan pemaknaan bacaan ataupun terhadap kriminalisasi pikiran, apa sih Mas? Ya, maksudnya harapanku ya sebetulnya saya kan banyak, ada salah satu asosiasi buku juga tuh, buku yang besar, IKAFI misalnya. Nah, aku pikir dia perlu menentukan sikap gitu, atau misalnya pemerintahan seperti Perpusnas dan segala macam itu juga harusnya kan punya sikap ya terhadap ini gitu, karena mereka lembaga negara gitu. Dan tentu saja kayak kalau teman-teman literasi sendiri malah lebih banyak, misalnya dia sudah bersikap dan sikapnya dilakukan aku tetap baca buku di tempat umum, tetap baca buku dan segala macam. Jadi emang harus masif ya. Dan di negara Kesatuan Republik Influencer ini, aku pikir influencer juga harusnya concern juga soal itu. Kayak banyak teman-teman influencer yang juga pembaca dan juga penulis, harusnya mereka concern dan nge-share ide dan gagasannya soal ini nggak bisa nih buku dilarang. Jadi gagasan buku dilarang itu tidak berarti hanya di teman-teman pembaca atau penerbit buku ya, tapi di kalangan umum dan segala macam, dan memberi wawasan kalau baca buku nggak berbahaya, baca buku nggak membuat seseorang bisa jadi ABC dan segala macam. Ada banyak tahapan untuk seorang melakukan sesuatu ya, sampai pada aksi gitu. Kayak misalnya buku filsafat yang laku ini sekarang stoik gitu. Apakah orang Indonesia semua pada stoik? Kan belum tentu juga gitu. Itu bisa dilihat dari situ, dan kekeliruan ini sebetulnya sangat gampang ditangkal ya. Misalnya ada polisi nangkep seseorang, ini barang buktinya seseorang yang melakukan ABCD misalnya, lalu kita bisa datangin seorang ahli atau ngedebat polisinya apa dasarnya buku ini jadi barang bukti kelakuannya dan segala macam. Aku pikir mereka akan gagap karena mungkin nggak tahu isi bukunya, karena asal ambil dari prasangka aja ya. Dan tentu saja selain itu, teman yang tadi aku bilang, influencer bisa nge-share soal ini, karena aku pikir isu ini hanya ada di teman-teman yang suka baca buku gitu. Kalau orang-orang yang bodo amat tentang buku, mereka nggak akan tahu dan segala macam melakukan ini gitu. Jadi emang aku pikir seluruh pembaca punya hak untuk bersuara sekarang, buat tahu bahwa membaca buku bukan hal yang bahaya. Bisa terus melakukan aktivitas membaca buku di mana-mana, nge-share buku yang dia suka dan segala macam, mengabarkan kepada publik bahwa membaca itu kegiatan yang menggembirakan. Jadi upaya pihak ini untuk menggambarkan, memframing bahwa buku itu sesuatu yang sama dengan Molotov dan hal-hal benda-benda lain yang sifatnya destruktif itu enggak, itu aja. Iya, aduh, kayaknya Mas Doni ini visioner ya. Padahal pertanyaan terakhir yang mau aku tanya adalah pesan untuk Happy Humans. Tapi ternyata tadi udah tuh kayak membaca ternyata tidak berbahaya. Happy Humans silakan membaca buku apapun, kapanpun, dimanapun, nggak perlu takut gitu ya Mas Doni ya. Ya, kemudian ya mungkin biar lebih biar lebih seru, mungkin bisa lebih enjoy gitu ya, bisa masuk klub-klub buku atau baca buku dimanapun, mau di transportasi umum, di taman, di mana gitu ya, kayak gitu. Menarik sih, karena pertanyaan terakhir udah dijawab sama Mas Doni. Coba pertanyaan terakhir deh dari aku, ada buku yang direkomendasiin nggak dari Mas Doni buat dibaca sama Happy Humans? Buku bukunya nggak ada di sini lagi. Apa yang paling
ada di pikiran pertama Mas Doni? Apa sih? Oh Buku iya, apa sih? ini penting ya karena sering banget disalahpahami gitu. Kayak ada Coba, satu apa? buku terbitan teman-teman pustaka Catut, namanya judulnya itu Nenek Moyangku Seorang Anarkis. Iya, judulnya itu. Orang sering banget menyalahpahami anarkis adalah tindakan kekerasan dan segala macam. Padahal itu beda sekali. Itu mungkin udah banyak yang campaignin soal itu, bahwa anarkis itu tindakan kekerasan, padahal bukan anarkis. Itu ideologi. Jadi bisa dibaca itu teman-teman, Nenek Moyangku Seorang Anarkis. Itu penelitian tentang suku-suku di Indonesia yang menjalani kehidupan anarkisme dalam artian sesungguhnya atau dalam pengertian umum. Jadi itu kumpulan tulisan dari banyak peneliti, dari banyak antropologi, itu bisa dibaca. Kira-kira yang baru sih itu. Oke, keren Mas Doni. Happy Humans bisa baca Nenek Moyangku Seorang Anarkis, bukan seorang pelaut ya. Yang ada di kepala kita biasanya kan nenek moyang itu seorang pelaut. Kalau dari aku Happy Humans, karena kemarin di tempatku di Komnas ini ada Biblio Battle gitu ya, dan buku yang aku rekomendasiin kalah, aku ingin mengajak kepada Happy Humans untuk membaca satu buku yang menurut ini buku lama tapi bisa banget dibaca. Istana Negara Selalu Menghadap ke Timur. Oh ya. Ya, itu menurutku itu buku bagus banget dan aku suka banget novel itu gitu. Jadi kayak bahkan sampai sekarang aku masih inget nama-namanya tuh siapa aja gitu. Jadi Happy Humans kalau yang tertarik boleh tuh baca Istana Negara Selalu Menghadap ke Timur. Itu 2 buku rekomendasi dari kita untuk Happy Humans. Mas Doni terima kasih banyak ya sudah seru banget sih. Mas Doni seru nggak? Tolong. Seru. Ya, biar aku tidak bertepuk sebelah tangan gitu ya. Agak khawatir. Seru banget ngobrolnya Happy Humans. Mas Doni terima kasih banyak. Saya yakin Mas Doni punya banyak agenda tapi masih bisa menyempatkan untuk datang ke podcast Ruang Tanggap Rasa. Makasih Mas Doni, semoga ke depan kita bisa berbincang-bincang lagi ya Mas ya gitu. Dan tidak seperti yang tadi pesan Mas Doni kepada Happy Humans, jangan takut untuk membaca buku, meskipun membaca riwayat Mukini adalah sesuatu yang menakutkan, kembali ke masa lalu yang menakutkan, tapi seperti yang Mas Doni tadi sampaikan, mari kita membaca buku dengan gembira, dengan bahagia gitu ya Mas Doni ya. Iya, Happy Humans, kita masih menerima feedback, menerima masukan dari Happy Humans kalian, atau Happy Humans mau bahas ini dong, bahas itu dong, temanya ini dong, boleh. Silahkan email ke kita ke tanggaprasa@komnasham.go.id. Happy Humans juga bisa live chat dengan tim Tanggap Rasa dengan membuka websitenya tanggaprasa@komnasham.go.id. Bisa juga melalui media sosial kita, Instagram Komnas Ham, komnas.ham, Twitternya @komnasham, Facebooknya Komnas Ham, YouTube-nya Komnas Ham Channel gitu ya. Silakan, kita membuka akses yang besar untuk Happy Humans berkontribusi pada pengembangan podcast Ruang Tanggap Rasa ini. Begitu saja Mas Doni, ada yang mau disampaikan lagi nggak Mas dari Mas Doni? Jadi aku udah, makasih banyak Ayu, semoga nanti bisa main ke sana. Amin, semoga kita bisa bertemu ya Mas Doni ya. Betul. Oke, Happy Humans, sampai berjumpa pada episode selanjutnya. Sehat-sehat semuanya. Dadah. Sehat-sehat semua. Bye-bye. Terima kasih.